Pernahkah kita sadar bahwa kehancuran terbesar bukan dimulai dari kelemahan, tapi dari kesombongan? Dahulu, iblis dikenal sebagai makhluk yang tekun beribadah. Namun satu perintah dari Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, alaihi salam menjadi titik balik segalanya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih pantas dihormati. Kesombongan itulah yang membuatnya terusir dari rahmat Allah. Dari makhluk yang taat, menjadi musuh manusia hingga akhir zaman. Satu sifat kecil di hati, tapi dampaknya adalah kehancuran abadi. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah tanpa sadar, kesombongan juga mulai tumbuh dalam hati? Di video kali ini, kita akan mengupas kisah iblis dan pelajaran besar di balik kesombongannya. Karena bisa jadi, awal kehancuran bukan karena kita lemah, tapi karena kita merasa paling benar. Simak sampai akhir. Semoga menjadi pengingat untuk kita semua. Dalam kisah yang dijelaskan dalam Al-Quran, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, alaihi salam, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud sebagai bentuk penghormatan. Semua malaikat patuh. Kecuali satu makhluk, iblis. Iblis menolak. Bukan karena tidak tahu perintah. Bukan karena lupa. Tetapi karena sombong. Ia berkata bahwa dirinya lebih baik, karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kesombongan itu membuatnya merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih pantas. Padahal ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah asal penciptaan. Bukan jabatan. Bukan rupa. Bukan harta. Tetapi ketaatan dan ketakwaan. Karena kesombongan itulah, iblis terusir dari rahmat Allah. Dari makhluk yang dulu dekat dengan langit, menjadi makhluk yang terlaknat hingga hari kiamat. Satu kesombongan, menghancurkan ibadah bertahun-tahun. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini peringatan bagi kita. Kesombongan bisa hadir dalam hal kecil. Merasa paling benar. Merasa paling suci. Meremehkan orang lain. Bangga berlebihan pada diri sendiri. Padahal bisa jadi, justru itulah awal kehancuran kita. Hati yang sombong sulit menerima nasihat. Hati yang sombong sulit melihat kesalahan sendiri. Dan hati yang sombong perlahan menjauh dari hidayah. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong sekecil apapun. Karena kesombongan bukan hanya merusak hubungan dengan manusia, tapi juga bisa menjadi awal kehancuran abadi. Sahabat semua, kisah tentang kesombongan iblis bukan sekadar cerita masa lalu. Itu adalah pengingat nyata untuk kita hari ini. Iblis terusir bukan karena kurang ibadah, bukan karena kurang ilmu, tapi karena satu penyakit hati, sombong. Ia merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia. Kesombongan itulah yang membuatnya menolak perintah Allah dan akhirnya terlaknat selamanya. Maka hati-hatilah, karena bisikan iblis seringkali halus. Kadang ia hadir dalam bentuk merasa paling benar, meremehkan orang lain, sulit menerima nasihat, atau bangga berlebihan atas diri sendiri. Jangan sampai kita terjerumus mengikuti jejaknya. Mari kita jaga hati dengan rendah hati, perbanyak istighfar, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat sombong. Karena setinggi apapun ilmu, jabatan, atau ibadah kita, tanpa kerendahan hati semuanya bisa runtuh. Semoga kita termasuk hamba yang tunduk dan taat, bukan yang terpedaya oleh bisikan iblis. Wallahu alam.